Salam kerahiman. Hari ini 21 Desember kita akan baca dari 785. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 785. 29 November 1936. Bunda Allah telah mengajar aku bagaimana mempersiapkan diri untuk pesta Natal. Hari ini aku melihat dia tanpa bayi Yesus. Ia berkata kepadaku, "Putriku, upayakanlah sungguh-sungguh keheningan dan kerendahan hati, supaya Yesus yang terus-menerus tinggal di dalam hatimu dapat beristirahat. Sembahlah dia di dalam hatimu, jangan meninggalkan hidup batinmu. Putriku, aku akan memperoleh bagimu rahmat kehidupan batin yang sedemikian besar, sehingga tanpa pernah meninggalkan kehidupan batin, engkau mampu melaksanakan semua tugas lahiriahmu dengan perhatian yang bahkan lebih besar. Tinggallah bersama dia terus-menerus dalam ruang hatimu sendiri. Ia akan menjadi kekuatanmu. Berkomunikasilah dengan ciptaan-ciptaan hanya sejauh perlu dan sejauh dituntut oleh tugas-tugasmu. Engkau adalah tempat tinggal yang menyenangkan bagi Allah yang hidup. Dalam dirimu, ia terus-menerus tinggal dengan penuh kasih dan sukacita. Dan kehadiran Allah yang hidup, yang engkau alami dengan lebih nyata dan gamblang, akan meneguhkan engkau, putriku, dalam segala hal yang telah kukatakan kepadamu. Berusahalah berlaku seperti ini sampai hari Natal. Dan kemudian ia sendiri akan memberitahukan kepadamu dengan cara apa engkau akan mempersatukan dan menyatukan diri dengan dia." 785. Itu terjadi 29 November 1936. Bunda Allah mengajar aku untuk mempersiapkan diri untuk pesta Natal. Sekarang tanggal 21 Desember, 4 hari lagi kita akan merayakan Natal bersama-sama. Apakah kita sudah mempersiapkan diri? Biasanya Natal itu berkaitan dengan pohon Natal, hiasan Natal di rumah, atau ada juga yang mulai memperbaiki rumahnya, menyiapkan rumahnya dengan melakukan renovasi kecil-kecilan, atau juga ya banyak hal ya, bahkan kalau buat anak-anak ada baju baru, baju Natal, dan seterusnya. Nah, di dalam devosi kepada kerahiman ilahi ini kita lebih dibimbing untuk melakukan persiapan Natal secara rohani, menyiapkan diri untuk kedatangan Yesus yang lahir ke dunia, kedatangan Juru Selamat. Hari ini Bunda Maria terlihat oleh Suster Faustina tanpa bayi Yesus ya, memang jadi kelihatan Maria saja. Di penampakan yang lain, Suster Faustina sering melihat Bunda Maria datang membopong bayi Yesus. Dikatakan, "Putriku, upayakan sungguh-sungguh keheningan dan kerendahan hati." Jadi kita perlu ada waktu untuk hening. Dengan masa COVID seperti sekarang ini, sebetulnya kita lebih banyak waktu di rumah ya. Kita bisa menyiapkan waktu untuk ada saat hening. Dan kerendahan hati. Itu yang harus disiapkan. Dengan kita berinteraksi dengan orang, pasti mengalami hal-hal tertentu, dan di situ dituntut praktek kerendahan hati. Contoh, ada yang kasih contoh bahwa kerendahan hati itu adalah kalau kita tidak memotong pembicaraan orang. Kadang-kadang kita tahu apa yang dia mau katakan ya. Bahkan di diary Faustina bilang, Suster Faustina katakan pada Yesus, "Saya udah tahu orang itu mau ngomong apa." Bahkan dia sudah ngomong hal tersebut selama 10 kali. Jadi Suster Faustina pun mungkin sudah bosan dengarnya ya. Tapi dengan prinsip kerendahan hati, dia tetap mendengarkan orang itu bercerita sampai selesai.
Karena orang berbicara itu ada yang memang dia ingin bercerita, ada yang memang ingin mendapat tanggapan, mendapat respon dari kita, atau mendapat pendapat kita, atau dia mau keluarin unek-uneknya, dia mau bercerita. Ada yang bercerita karena ingin mendapat nasihat, ingin mendapat komen, tapi ada yang memang dia hanya sekedar ingin bercerita, ingin mengeluarkan apa yang ada di dalam dirinya, dalam pikirannya. Nah, kalau sama kita di-cut, berarti kan keinginan dia nggak tercapai. Pernah ya, satu kali saya juga sudah pernah cerita di sini bahwa ada anak buah saya yang saya tahu dia mau ngomong apa. Jadi sebelum dia selesai ngomong, saya sering meng-cut. Saya bilang, saya tahu kamu mau ngomong ini. Kamu mau ngomong ini kan? Kalau mau ngomong ini, solusinya ini. Jadi saya dalam hal ini, menurut saya itu adalah kesombongan rohani saya. Saya bisa menebak jalan pikiran dia, saya nggak mau buang waktu dengerin dia ngomong, saya mau langsung to the point. Maunya apa? Ini solusinya, udah selesai. Tapi di dalam proses kerendahan hati ternyata itu salah. Saya harus belajar mendengarkan dia, memberi dia waktu untuk bisa mengungkapkan apa yang dalam pikirannya. Dan Tuhan izinkan dia model orang yang kalau ngomong itu berputar. Enggak to the point tapi muter kemana-mana. Sedangkan saya orangnya to the point. Tapi Tuhan memang mengizinkan saya mengalami hal tersebut. Dalam hati, aduh Tuhan, saya tahu dia mau ngomong apa, saya udah gak tahan nih mau jawab ya. Tapi seolah-olah Tuhan bilang, dengarkan. Ini proses kerendahan hati. Mendengarkan. Begitu pula dengan kita semua. Sering suami istri ribut hanya karena gak mau dengar. Padahal Tuhan menciptakan kita, mulut ini satu, telinga ini dua. Jadi sebetulnya kita harus punya waktu untuk lebih mendengarkan daripada berbicara. Ini bagian daripada kerendahan hati ya, yang sederhana aja. Coba kita lakukan. Orang ngomong kita dengerin, walaupun ngomongnya nggak bermutu. Tapi itu kalau buat saya itu menjadi satu proses. Coba, bisa nggak diem? Bisa nggak berkomentar? Bisa nggak kamu buang waktu buat dia? Bisa nggak kamu memberikan waktu buat dia? Jadi fokusnya sekarang bukan saya, tapi fokusnya adalah orang itu. Itu salah satu latihan kerendahan hati. Sehingga di sini dikatakan, upayakan sungguh-sungguh keheningan. Ada saat hening dan kerendahan hati. Dikatakan lebih lanjut oleh Bunda Maria, upayakan sungguh-sungguh hal tersebut supaya Yesus yang tinggal di hatimu dapat beristirahat. Kita menerima komuni, kita menerima Yesus, Yesus tinggal di dalam diri kita, tapi kita juga harus tetap mempertahankan, menjaga suasana supaya Yesus bisa beristirahat, yaitu dengan cara melakukan keheningan dan juga kerendahan hati. Sembahlah dia di dalam hatimu. Jangan meninggalkan hidup batinmu. Kalau kita ke gereja terima komuni, ada Yesus dalam diri kita, terus udah gitu misa belum selesai, berkat belum selesai, udah cepet-cepet keluar. Karena nggak mau ketemu sama umat yang lain. Atau karena saya mau cepat keluar karena ada kerjaan lain, ada aktivitas lain. Atau saya nggak mau terganggu oleh orang-orang lain. Itu masih saya ya fokusnya. Yang kedua, ada lagi contoh. Setelah komuni, mereka nggak duduk diam merenungkan, tapi berdoa di pieta. Oke lah ya, berdoa masih nggak apa-apa. Tapi setelah berdoa, mereka nggak balik lagi ke kursi, tapi dia pulang. Mempercepat liturgi tersebut, padahal liturgi itu belum selesai. Sehingga satu kali pernah romonya bilang, ayo duduk lagi semua ya. Nah itu kita perlu ketaatan, kita perlu memberikan waktu, perlu kesetiaan. Selanjutnya pulang, begitu keluar nggak mau kalah sama orang lain, mau keluar duluan, lebih cepat, berdesak-desakan. Atau ada lagi yang lain,
mobilnya dihalangin, marah, komplain. Bahkan pernah ada yang teriak-teriak. Gimana Yesus di dalam hati kita bisa beristirahat? Atau apakah kita sudah menyembah Dia di dalam hati kita masing-masing? Bagaimana dengan hidup batin kita? Apakah hanya 1 jam di gereja? Atau kita terus merasakan bahwa ada Yesus dalam diri kita? Dikatakan oleh Bunda Maria, "Putriku, Aku akan memperoleh bagimu rahmat kehidupan batin yang sedemikian besar, sehingga tanpa pernah meninggalkan kehidupan batin, engkau mampu melaksanakan semua tugas lahiriahmu." Bunda Maria mau memberikan rahmat kehidupan batin kepada kita. Dia sebagai ibu yang peduli kepada anak-anaknya mau memberikan rahmat kehidupan batin. Tinggallah bersama Dia terus-menerus dalam ruang hatimu sendiri. Perlu kita sadari ya bahwa Tuhan ada di dalam kita dan kita bersatu dengan Tuhan. Dan Ia akan menjadi kekuatanmu. Ada banyak orang ya juga berkeluh kesah. Udah nggak tahan dengan suami yang seperti itu. Udah nggak tahan dengan istri yang seperti itu. Hari ini kita belajar seperti yang dikatakan oleh Bunda Maria. Kita mempertahankan kehidupan batin kita sungguh bersekutu dengan Tuhan, menyembah Dia yang ada di dalam diri kita, karena Dia adalah sumber kekuatan kita. Jadi nggak ada satu masalah pun yang nggak bisa kita atasi kalau kita bersama dengan Tuhan. Berkomunikasilah dengan ciptaan-ciptaan sejauh perlu dan sejauh dituntut oleh tugas-tugasmu. Jadi jangan buang waktu ya dalam hal ini. Kita mau jalan ke sana. Tapi yang kita lakukan bukan jalan lurus ke sana, tapi lihat ke kiri, lihat ke kanan, nengok kiri, nengok kanan, lihat kanan kotor, kiri kotor, komplain. Itu mengganggu. Ya, sehingga di sini dikatakan berkomunikasilah dengan ciptaan sejauh perlu. Karena kita sedang fokus untuk mempersiapkan kedatangan Yesus yang hari Natal tersebut. Dengan selalu mengusahakan keheningan dan kerendahan hati ya, seperti tadi dikatakan. Jadi berkomunikasi dengan ciptaan itu seperlunya aja. Dan sejauh dituntut oleh tugas-tugasmu. Kalau memang kita tugas mengajar, contoh ya mengajarlah yang baik. Pasti dia ada komunikasi dengan murid-muridnya. Bukan berarti hening terus nggak boleh berbicara ya. Jadi harus pada tempatnya. Engkau adalah tempat tinggal yang menyenangkan bagi Allah yang hidup. Dalam dirimu Ia terus-menerus tinggal dengan penuh kasih dan sukacita. Karena kita tahu di dalam diri kita ada Tuhan, ada tamu istimewa, ada yang kita perlu perhatikan, maka Tuhan juga hidupnya nyaman dalam diri kita. Tapi kalau kita cuek, kita acuh tak acuh, kita anggap nggak ada Tuhan dalam diri kita, semaunya kita berdasarkan pikiran kita, berdasarkan keputusan kita, apa yang akan terjadi? Kita semua bisa tahu ya. Sehingga di sini dikatakan oleh Bunda Maria, engkau adalah tempat yang menyenangkan karena kita selalu sadar ada Tuhan dalam diri kita dan kita bersatu dengan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Dan kehadiran Allah yang hidup yang engkau alami dengan lebih nyata dan gamblang akan meneguhkan engkau dalam segala hal yang telah kukatakan kepadamu. Berusahalah berlaku seperti ini sampai hari Natal. Yang tadi ya, upayakan dengan sungguh-sungguh keheningan. Ciptakan ada waktu hening. Dan juga melakukan kerendahan hati. Dan kemudian Ia sendiri akan memberitahukan kepadamu dengan cara apa engkau akan dipersatukan dan menyatukan diri dengan Dia. Itu
terserah Tuhan. Bagaimana caranya? Terserah Tuhan ya. Tapi tetap dari pihak kita juga perlu ada partisipasi. Nggak bisa aktif, nggak bisa pasif aja, nggak bisa diam aja. Kita harus juga aktif, ada partisipasi. Bunda Maria mempersiapkan Suster Faustina sampai hari Natal, sampai Yesus lahir. Selanjutnya, Yesus sendiri yang akan memberitahukan step-step berikutnya. Begitu pula dengan kita semua. Sekarang tanggal 21, masih ada 4 hari untuk menyiapkan diri untuk menyambut kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus dengan keheningan dan kerendahan hati. Mari kita praktekkan bersama tentang kerendahan hati tersebut. Bukan saya fokusnya, tapi orang lain lebih penting. Kita mulai praktek. Baik, itu aja. Kita tutup ya dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami juga ingin mempersiapkan diri dalam menyambut kedatangan putramu pada hari Natal. Masih ada beberapa hari ini Tuhan, mampukan kami, bimbing kami, pimpin kami agar kami dapat melakukan apa yang Bunda Maria katakan kepada Suster Faustina untuk mengupayakan keheningan dan juga melakukan praktek kerendahan hati. Agar Yesus yang ada dalam diri kami bisa beristirahat, senang tinggal dalam diri kami, dan ajar kami juga untuk terus mengandalkan Tuhan. Bunda Maria, doakanlah kami anak-anak-Mu agar sehari lepas sehari persiapan kami menjadi semakin hari semakin baik untuk sungguh-sungguh bisa menyambut kedatangan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Terimalah salam kami ya Bunda. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Hatiku dipenuhi sukacita ketika Bunda Maria datang. Dia datang berkunjung kepadaku sambil memopong bayi Yesus. Hatiku dipenuhi sukacita ketika Dia menyapaku. Dengan lembut serta kasih sayangnya, Dia menyejukkan hatiku. Dia berkata, janganlah aku takut, karena Dia selalu bersama. Terima kasih ya Yesus, karena Engkau memberikan Bundamu padaku. Hatiku dipenuhi sukacita ketika
Terima kasih ya Yesus.